Jadi karajo Allah jangan satu mengurus panik kenapa pikir lo Pak berhenti merokok kurang karajo sinatu berhenti karajo itu karajo Allah. Jangan dipikir lah. Ya kan? Niatkanlah, ya kan? Semua pekerjaan yang kurang baik kita tinggalkan, ya kan? Kok ada orang menganggap makruh merokok, kok makruh lah. Tapi makruh itu dihentikan kita berpahala dikerjakan tak berdosa, tapi jantung pakai nikotin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jotan yang alam rami balainyo pasabaso sia nalai menjawab salam insya Allah masuk surga. Nanindak menjawab masuk surga yo. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Ucapan salam dalam Islam ada 3 doa yang sangat bermanfaat untuk kita di dalam salam itu. Pertama diucapkan Assalamualaikum. Yang kedua didoakan warahmatullah. Inilah yang paling besar kalau kita dapatkan dunia akhirat, rahmat Allah. Itu tidak akan masuk neraka lagi. Wabarakatuh dan berkahnya. Jadi kaum muslimin yang terhormat, walaupun menjawab salam itu sudah ada agak 2-3 orang, sudah lapeh hutang dan lain, tapi untuk masa yang akan datang, semua kita yang mendengar antusias hendaknya menjawab. Cara menjawabnya jangan diputus. Kan ada orang diputus, Pak. Waalaikumsalam itu putus. Cara membacanya yang benar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dihidupkan baris mim itu. Dan kita hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Raya dan masjid yang ada di sekitarnya di desa kita ini, yang saya yakin pagi ini jamaah Masjid An-Nur jadi ya. Oh ya. Berkumpul kemari pagi kok. Yuk. Kalau ambo tanya ke Pak Imam wah, kalau ndak ada lah pengajian awak siko, kira-kira lain sarami ke orang salat subuh siko. Itu eloknya ada pengajian. Iku kalau nampak di orang Israel camehnya Bapak. Camehnya. Kalau salat subuh sudah sama dengan salat Jumat ramainya, takut orang Israel. Tandanya apa? Orang Islam sudah bersatu katanya. Tadanga lo janyo imam mengecek. Kecek imam. Sauf sufufakum i'tadilu. Tambah gacanya tuh Pak. Rapatkan saf, rapatkan barisan. Sehasil adilnya lah kamu berbuat untuk agamamu. Atau makin takui orang Israel. Jadi besok-besok kita ramaikanlah masjid kita ini terus salat berjamaah. Bapak yang lebih cepat datang ke sini tadi kan salat 2 rakaat dulu. Itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu kata Rasulullah. Tapi sifatnya tidak materi. Tapi rahmat Allah yang kita raih mendahului salat sunat subuh itu 2 rakaat sebelum salat berjamaah. Itu dibandingkan dengan dunia dan segala isinya lebih besar itu lagi manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak
Pengulu adat nan didahulukan salangkah nan ditinggikan sarantiang. Badahan cupak jo gantang barantiang bari balabeh badaun rimbun jo ade bebuah katonan bana. Membimbing anak kemenakan di desa kita. Kemudian para alim ulama cadiak pandai nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab tagaknya rintang jo pitua. Pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Beliau ayah janiah tapian suci untuk mengajarkan agama kepada kita. Mudah-mudahan alim ulama kita sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bundo Kanduang. Jadi Bundo Kanduang kok sangat mulia. Pernah di dalam parunya orang-orang terkenal lalu anamonyo Bundo Kanduang, deinyo nan mengandung. Mudah-mudahan ibu-ibu dimasukkan ke surga oleh Allah. Syaratnya apa? Yang pertama tutup aurat. Itu syaratnya untuk ibu-ibu. Sebab nanindak aurat dek padusi anyo muko dan tangan dari pegalangan. Salabihnya aurat apeliaro itu. Nan kedua, ibu-ibu calon isi serugo kalau hormat ke suami. Iya kan? Jadi ibu-ibu dia gia piti 1 juta, alhamdulillah. Dia gia 500.000, alhamdulillah. Dia gia 50 rupiah, alhamdulillah. Jangan dikecil ndak cukui yang saya. Iya. Sebab apa? Kalau dikaji ndak cukup di dunia ini berapapun kaya orang ndak akan pernah cukup. Karena selera orang kaya itu akan membeli barang serba mahal. Malah masih banyak orang kaya yang terkait kredit berbunga karena ingin memiliki yang lebih indah. Maka didapatkan dengan kredit. Iya kan? Begitu. Jadi di dunia tidak akan pernah orang merasa puas. Itulah dunia. Kata Rasulullah, "Lau kana bani Adam wadiyani min zahabin labtagha thalithan." Kalaulah anak Adam itu diberi emas 2 lembah. Yang lembah itu apa? Ada gunung, kemudian ada jurang ke bawah. Berapa dalamnya? Kalau di Padang yang paling dalam itu lembah Sitinjau Lawi, jalan ke Solo. Nah, kami nak kemari ke sini lalu ke petang. Sudah baru menyimpang untuk kemari ko di simpang Kiliran Jauh. Sepenuh jurang itu diisi emas 2 jurang. Labtagha thalithan, akan dicari oleh anak Adam itu yang ketiganya. Dapat 3 lembah emas, labtagha rabi'an, dia akan cari yang keempat. Kalau ditaruhin carinan ke sekian dan sekian dan sekian. Iya kan? Semuanya tidak ternikmati. Sesudah itu sakit badan, kurui, serawa, lapang. Iya kan? Akhirnya meninggal. Kekayaan banyak tinggal di dunia ini. Balangkang sambalang kue, awak lajangkang orang nan tinggal 6 kue. Inilah dunia ini. Tapi banyak ingin manusia menguasai itu. Padahal dia permainan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Permainan dan senda gurau. Itulah dunia ini. Tapi banyak kita yang lupa. Suatu permainan dimulai di garis start, kemudian berhenti di garis finish. Itu yang disebut oleh Pak Kades tadi. Kita tidak tahu kapan roh ini akan keluar di tubuh kita. Karena itu tidak dikasih tahu berapa jatah kita hidup di dunia ini. 40, 50, 60 tahun. Kami dengan Pak Bashiruddin ini bekerja dulu di PT Semen Padang.
PT Semen Padang itu perusahaan besar namanya BUMN. Kutiko Karajo Pak, gaji gadang. Banyak lo bonus-bonus dan lain. Tapi ada juga karyawan itu Pak, umur 30 mati. Jadi umur tu tak pakai je pitih banyak. Maka Pak nalaweh kobun sawitnya. Bagi-bagilah untuk orang miskin. Lain tak ada Pak tu. Biko apa tiba-tiba mati, ya kan? Bersedekah tak ada, ya kan? Ditutur tu dah seorang, ya kan? Kita tak tahu. Laweh nak kobun awak kalau aja sampai mati. Yo kalau tabah seistri sudah kematian awak tu. Konya nanti saya 3 bulan 10 hari, hanya nikah je pacar lamanya balik. Ya kan? Hanya bawa laki barunya tu ke rumah Pak. Inyo merawat kubur apa kalau jo bini-bini apa. Apa itu sih di kubur anjelia. Ya. Jadi dunia ini permainan dan senda gurau, tapi kita tertipu. Bagaimana caranya Ustaz? Jadilah kita pemain yang baik. Bapak yang dipercaya jadi pejabat yang baiklah. Bermainlah dalam keadaan baik, jangan dengan kecurangan. Kita yang jadi petani, jadilah petani yang baik, ya kan? Jangan mengicuh orang ke membeli hasil taniawan. Orang yang jadi saudagar di pasar, jadilah saudagar yang baik, karena kita pemain di pasar. Jangan mengatakan barang yang kantau KW asli. Nan di Jawa nan dijual bare dolok, di kecil bare solo. Itu mengicu orang. Itu tidak jadi pemain yang baik. Kalau di garis start kita mulai dengan yang tidak baik, di garis finish kita juga akan diakhiri dengan yang tidak baik. Kenapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Engkau berbuat jahat, kejahatan kembali kepadamu. Orang Hindu menyebut karma. Sianan membuat utang, inyonan membayar. Sianan mengali lubang, inyonan menimbun. Begitu kehidupan itu dibuat oleh Allah. Ya kan? Makanya tempat disediakan 2. Kita tinggal memilih. Pertama surga, yang kedua neraka. Yang mempengaruhi nafsu kita 2. Pertama malaikat, kedua syaitan. Ya kan? Kalau ada ibu berencana gini tuan, nan baik dalam hati, oleh-oleh untuk Ustaz kau pulang itu nambah bisi malaikat. Ya. Tapi kalau ada nan kamati jo lah Ustaz kau sudah mengaji kau, atau iblis nambah bisi araso salah di hati apa je ibu. Kalau ada timbul niat baik tu nambah bisi malaikat. Kalau ada niat buruk tu nambah bisi iblis. Kita bisa merasakan sendiri. Ya kan? Karena kita punya nurani. Disebut di dalam dada kita oleh Nabi qalb. Ada sebutan lain afidah. Jadi qalb afidah. Segumpal daging yang selalu bergerak begini. Memompakan darah. Iya kan? Jadi itu mengendalikan di dalam sirkulasi darah seluruh tubuh ini, bercampur oksigen dari bawah dipompakan terus ke atas ke otak. Otak berpikir yang positif, itu penggeraknya daging yang segumpal tadi. Jadi dia tidak pernah istirahat itu Pak. Kalau istirahat itu orang namanya mati. Itu mengko dirawat itu Pak. Merawat batinnya jo zikir, merawat lahirnya jangan merokok. Merawat jantung Pak tu jangan merokok. Lahirnya, batinnya dengan
Zikir sebab dia mempakan darah, kerajonyo bare ndak pernah istirahat. Apa barana latihannya panen sawit adojo istirahat. Jantung ndak pernah. Apa kotori jo nikotin. Jadi apa bunuh diri secara ndak langsung. Lain tarangan Pak do. Iya kan? Dah ada kecil itu lain. Jangan nafsu jo dikemukuan. Kalau ambo ndak parokok dulu Pak ndak paham. Ambo pernah marok saja di SD merokok daun nanau jo tembakau tu. Berhenti baru 31 tahun. Pak, coba baca min tiba di rumah wekonan perokok hitam tak pangkali dia Pak. Jali lebih kau ndak percaya jombo. Itu nikotin namanya. Apa irui kah? Abunya terserak di lapiak saji. Nikotinnya masuk ke jantung Pak. Apa terjadi penyumbatan? Namanya koroner. Kalau kolonel itu tentara apa? Tapi kalau koroner jantung Pak tu nala rusak di nikotin. Lain tarangan Pak tu. Bu, ambo minta pendapat ibu deh. Kalau ibu laki, amanan suku ibu laki ibu merokok jauh berhenti. Jawab dengan jujur. Ini bapak-bapak. Iya kan? Lambat tanya bini apa kah? Tu terserah kapak tu tunjuk. Nang kabi kan nak piti dan beli rokok terus piti apa aja. Tak merokok tak laki kan. Bu. Lain sihat ibu ya. Jam merokok dah. Kaum muslimin lahun sendagurau. Atandonya dunia ko sendagurau Pak. Kalau duduk kalau Paul duduk di tempat kopi, kan banyak kawan galaknya. Ya kan? Baikku ada masalah di rumah, awak menangi. Ada kawan menangi? Nah, ada. Atung ke dunia ko sendagurau. Rusuh awak kawan tak tahu dua engak je lah. Itu terjadi gang. Kalau galak di lapau lah itu. Lebih-lebih kalau inyo maru anak ambai. Ini bapak-bapak. Tapi kalau lah di rumah tak bisa. Kalau lah rusuh tak ada tu. Malah kok sakit awak Pak. Pai kawan kau mencaliat. Anyo bagarah serupa di lapau je mencaliat awak. Awak lah sakit karim. Painya mencaliat awak ke rumah sakit. Onde mujual le capek leng kamari je. Garah di lapau je nyawa pada kawan lah sakit. Lah gadang kapal luang nampak ini. Cuci li encik matuang ndak ada orang-orang le. Ndak kelamuang pada lah zikir-zikir salah macam. Nah pada sakit lah parah. Apa garah je itu. Jadi dunia ini sendagurau. Permainan dan sendagurau. Tu dua baru tu. Ada cele wa tafakhurun, perlombaan. Perlombaan apa? Memperbanyak harta dan tak sadar saya orang kaya ke Pak. Ambon karena kaum muslimin bapak-bapak bersobok je orang kaya. Iya kan? Di Australia tak sadar selidahnya ngecela segitu kekayaannya. Iya kan? Nah, itu Pak. Itu. Tapi kekayaan yang sebenarnya coba kita simak hadis Nabi ini. Laisal gina an kasratil mal. Tidak dinamakan kaya karena banyak harta. Walakinnal ghinaul qalbi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Bu, Pak, kalau orang putih bercinta lagi ceknya kan. Deh, jantung hati dan mana nalah pai. Jantung dulu baru hati. Sebab memang jantung tu nama mempan darah. Hati membikin butiran darah. Liver namanya bahasa Latin. Iya kan? Bahasa awaknya hati. Jadi yang bergerak memompakan darah bukan hati, jantung. Kalau orang tasawuf lebih halus lagi mengartikan
Jantung bergerak itu menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Kita iringi dengan Allah disebut dengan lidah. Maka dia terpelihara dengan zikir. Orang stres Pak, itu lah rusak jantungnya tuh Pak, karena tidak banyak zikir. Orang stres tu boleh tahu sebabnya Pak. Memikir dan tak terpikir. Tak mampu memikir dari pikirnya, akhirnya stres. Anak dan sawale. Ada yang jadi guru umur 60 lah pensiun. Dek dalam mau babini dulu, kini anak kalau nikah cik joleh. Banyaknya sawale. Baca rohnya ya Allah. Itu saja pikiran siang malam. Padahal Allah sudah mengatakan rezeki, maut, jodoh sudah diatur oleh Allah. Tidak perlu kita pikirkan. Cuma apa banyak silaturahmi. Silaturahmi itu membukakan pikiran kembali. Awak nalapai ke Makkah Pak, kan ada kesatuannya namanya IPAI, Ikatan Keluarga Persatuan Haji Pak. Kalau kami tinggal di Kecamatan Pauh di Padang namanya, tu sekali sebulan ada apanya pertemuannya. Pakai baju seragam tu IPAI mereknya. Kami silaturahim taruh itu bertemu sekali sebulan. Banyak di antara jamaah itu. Dah, yuk. Anak udah nan sama jo anak ambo di SMP sehari di mana. Lah selesai jo kuliah. Di mana kerja? Di Bang Nagari. Anak lima. Anak ambo kerja di PLN laki-laki dan semua anak udah tu. Nyolape politeknik. Jadi langsungnya diangkat golongannya tinggi sekali. Allah bajodoh. Alun kok di pertemuan saya nak bawa batamu roe jo buku sauku batuang kajanjang basi bayi diringgi bak janggui pulang kadagua. Cie di kanak dua jadi ampe takakok limo sudah nak buah dahan marundua nak air pincuran tabi nak cincin subang la boleh. Dek batamu-tamu arisan di pengajian saya akhirnya anak bisa menikah. Di silaturahim negeri bawahnya ada dukun tu. Dia anak dia coba dukun tolong jadian. Kiranya bawa nak gadis. Dukun kau memperkosa anak kau. Ya kan? Jadi silaturahim ini penting, akan memudahkan semuanya. Ambo limo beranak Pak Bu. Itu ndak ada nampayah mencari jodohnya. Ya kan? Ambo calinya kini lah. Adonan miripnya Pak. Kan sudah ada Allah. Iya kan? Nan tinggi anak ambo tu dapat lebih ni tinggi dia. Nan gaput dapat lebih ni gaput. Ni bapak. Cuma tu nak enggak ganji je. Ada anak ambo nan nomor 3 nya hitam tapi dapat bini putih. Betul bininya tu Cino. Itu di Jakarta tinggal. Anak ambo tu hitam pi ganteng. Ya kan? Yo ganteng Pak. Kapai umrah jombo besok. Kulit hitam. Jadi nak sadohnya orang hitam kok bapak-bapak ndak banyak orang hitam nang gagah. Celi ada Pak orang India. Tu kan hitam banyak. Pi gagah. Ada orang putih tapi giginya monyong. Ya kan? Ada Pak. Ini. Jadi ganteng itu buatan Allah. Cantik buatan Allah. Maka ibu-ibu kalau bakaco mencari wajah di kaco, baca je doanya Bu. Wajah awak tercali palo dah dapat doa bakaco. Ambo tunjukan pagi kaya. Pipi ko ulang balik lah bakaco. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah jadikan bentukku baik, jadikan pula akhlakku baik. Akan sesuainya tu. Awak baik, akhlak baik. Kelop dia. Iko bantu rancak pi kurang ajar. Gunanya. Sama je talenang gagak, kulitnya putih.
merah serupa apel tapi isinya tai kerbau. Di Riau entah ada buah tu entah. Di kampung Ambo telenang gagak namanya. Mah dia apel mana bu? Isinya cik kabau. Bau cik kabau tu lah dibalah. Ya kan? Nah, jadi kita berkaca saja ada doanya untuk dapat pahala dan kita tetap ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Ya kan? Awak kalau lagi kamu untuk taruang bawa muka awak. Kalian celiat taruang babui. Celiatlah ibu-ibu nak tua waktu itu wajah. Tu kan tak mu anak SMA bau ni ke ibu le. Nek. Kalau aku pulang kampung tu nyiat bila pulang nyiat. Bah mengko bai nyiat orang awak laga. Laga. Akan berakhir dengan kematian. Ibu-ibu kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan. Jadi dari sekarang kita tambah kebaikan. Saya yakin Pak, ketika bangun tidur ini rata-rata kita dapat doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa itu dibaca? Karena orang meninggal dalam artian doa tadi, orang tidur sama dengan orang meninggal. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ama. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami pagi ini setelah Engkau matikan. Jadi lalu tu sama je mati. Awak takkan menyebut serupa itu nde mati na lalu embo malam god. Sehingga mau salat subuh alasan 6. Tapi herannya kita Pak, Allah tu berbuat sekehendak. Kadang-kadang orang lalu tu Pak, angoknya kareh dari orang jago. Ambo saja tadi nak ada mendengar Pak Bakaruah tu. Kerana Pak jago. Tapi kalau lalu malam, ambo tersinta lalu malam, ambo simaan karuah Pak Abbas. Nya tak tahu tu dah. Jadi anguk orang lalu bisa kareh dari orang jago, tapi dia tak tahu dengan keadaan sekeliling. Ya kan? Itu tandanya orang lalu tu dimatikan kegiatannya oleh Allah, tapi napasnya keras. Supaya apa? Supaya kita nanti sinta malam tu tak berburuk sangko malai duit jopa. Dia lagi bakar ya kan? Dan seluruh kita tahu setelah kita hidup untuk apa. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan aku pagi ini. Kita sangat tahu. Maka kita bergerak ke kamar mandi, kita taharah, kita bersuci, kemudian kita salat sunat wudu, salat tahajud berapa bisa, kemudian ditutup dengan witir. Tadanga Iko Ustaz Ristawardi datang ke kampung awak ini. Walaupun musaji awak musaji An-Nur Paila awak ke musaji raya. Dan biasa Ustaz tu kan dipoto sekitar liye, kini nyo datang ke kampung awak. Bertanya ambo boleh pagi kecil Pak. Ambo nak mencurigai amal orang. Masih ada tak di negeri kita ini masjid yang kutubah Jawa bahasa Arab? Bahasa Arab saya baca. Pada jamaah nak lain tak ada lain. Satu bahasa Arab. Tak ada ya. Ada je masjid Pak. Itu tak sampai dakwah jadi bagaimana orang lain bahasa katib bahasa Arab sama je Jepang ni orang perkumpulan. Ketika dijajah Jepang, masuk Jepang tu ke pasar perkumpulan Pak. Orang perkumpulan tu kan banyak menggalih kalamai. Dulu alun plastik bungkunya tahun 40-an tu dah kelupa watuang. Iya kan? Jepang kau masuk ke dalam, kecik ibu-ibu mengalih kalamai kau keciknya kau orang awak juga. Boleh lawan. Bali lawan. Tu di Jepang kau tak tentu dah. Hanya panci yang kalamai kau. Nyo tanya lo jo basoinyo korewa na deska. Iko kue ai ko bu. Iya kan? Kecik orang berkumpul kau kalau main tak nang Korea kedawan kau nak lombu kan?
Lain nyambung masuk tu. Itu nanya. Si kalau ada jo katib berkutubah jo bahasa Arab tu ada jo, dah sampai dakwahnya tu. Ya kan? Tu berang Jepang lo, nyo menyejah mah. Bagero keceknya ke ibu ko. Ibu kan tak cameh dah. Tak bagulo dah kan, basoka aja. Jadi bagero kecek Jepang tu bagulo aja nya. Tak nyambung. Nah, jadi kalau rukun khutbah harus dengan bahasa Arab, tidak boleh batal khutbah. Doanya harus dengan bahasa Arab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kalau tidak dibaca oleh khatib itu batal khutbah. Ya kan? Rukun-rukunnya harus bahasa Arab. Ayatnya harus bahasa Arab. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'amang ko itu membaca Quran orang berkhutbah ba. Irama Al-Quran ko ada 3. Kalau nak dibaca Pak Imam tadi itu namanya murattal untuk salat. Jangan dibawa mujawad. Mujawad tu kalau orang MTQ itu iramanya mujawad. Kalau dibawa itu dalam salat jamaah nanti lakang kau memberumuinya Pak. Kalau sudah salat nya irama mujawad tu gambar itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia rui langok je. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Deh, Pak Imam pemilu ke sudah salah. Maka ada penempatannya masing-masing. Jadi kalau kita jadi imam itu iramanya murattal. Dia berirama juga, indah juga didengar kalau suara oleh rancak. Nya kan ada suara imam kan bunyi tiak jantan Pak. Mulainya angke suara itu baru irama kula hilang. Jadi semuanya beriringan, napas panjang, suara baik, iramanya tepat. Ya kan? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Hanya kan iramanya tu Pak. Ya kan? Tapi tak ambil. Yang murattal namanya. Kalau untuk berpidato tadi, amud itu namanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena Nabi mengatakan berpidato itu suara harus menggelegar. Iramanya namanya mutalaah. Pijat di bawah dalam salat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kok baik imam kok gini? Jadi semuanya ada aturan-aturannya. Akini Pak di negari awak Pak, hari gue orang Islam Nusantara. Nyoboi lo irama tu irama Sunda Pak. Ya Allah kejadian orang ko di akhirat nanti. Ko nyo karate dengan kati. Ndak amu ada Pak, irama awak ko dibawakan ke Al-Qur'an. Serupa di Dare Pak, di Budiet dia teh kan ada saluang panjang. Ada nama lagunya kampung apa lu buat sawo. Ba iramanya lu buat sawo tu. Lu buatlah sawo
jambatan putui dibuat narang padang panjang honde Tuhan ai. Tak bisa dibawa ke Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tak bisa. Akonya dibuat orang kini irama keroncong jo irama Sunda Al-Quran Pak. Nyowaco di gereja, basalawatnya di gereja. Begitu orang akan merusak Islam. Tapi saya yakin apa yang dikatakan Nabi 2024 ini akan datang. Karena sudah 100 tahun pula Islam dipermainkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam seluruh dunia. Semenjak jatuhnya Turki Utsman atau 2004 kok kecil ulama Allah 100 tahun. Mudah-mudahan seluruh dunia akan didatangkan oleh Allah mujahid Islam yang baru yang akan mengangkat derajat itu kehendak Allah. Barana orang sudah itu merusak, tidak bisa itu Pak. Kalau Allah berkehendak. Nah, di Indonesia kalau Allah nampak dapat mujahid baru tu. Kalau Allah nampak, ya nampak tu randahan tene mah. Iya kan? Randahan tene tu. Jadi antene itu harus tinggi. Ambo tanya tadi tak ada sinyal. Ya tak ada mungkin yang matiin orang apa namanya tagak-tagak. Tower. Nah, itu. Nah, jadi petinggi tower awak tu supaya dapat sih. Ya kan? Tapi ambo yakin nampak dan letak gini kok lah terbayang dapat siapa mujahid Islam tu. Karena kita di musaji tidak mau sampai. Bikanya kecil lah ambo politik orang. Padahal ambo tidak orang politik. Ambo mubalih. Ya kan? Asal mengaji di undang-undang lain sehat ambo. Syaratnya cik tanya. Saya sudah 71 tahun. Istri saya sudah meninggal. Saya tidak diizinkan oleh anak saya naik trapel lagi. Kalau bapak pengurus bersedia jemput antar saya ke Padang, saya isi acara. Maaf banyak-banyak. Rupanya orang kau ingin juga mau namo atau kau yang pun. Asal tak yang pun tak tahu. Orang gaya tak babini, lo kedilat pes orang. Naik trapel kau nyobawa raun. Belum coba naik trapel kau Pak. Gilo nyomoto tu. Hanya bawa raun lo menyepui muatan. Makalah tahu Pak syaratnya tu kau kemundang mau ngaji. Dijapui. Tapi kau tak dijapui tak jabar, tak datang. Istirahat saya mau di rumah. Sebab tidak ada tanggung jawab boleh do anak laki-laki dan perusi sadonyo nan laki-laki lah bini pensiun nambo ado barah 2.039.000 sebulan untuk itu kalau sampai tu. Tapi untuk meniru gaya hidup ya tak sampai tu. Jadi hidup awak kau sagalonan kita miliki untuk hidup sampai. Tapi kalau meniru gaya hidup tidak akan pernah sampai. Jepang tahun aja selera orang awak tu. Apa lah je bagi dua gini Pak. Cik pelos namanya cik apa lah. Ada orang non konsumtif hanya kredit keduanya. Atau dan dua je. Pelos cik apa lah je. Nya mereknya saja tukar tu Pak mesinnya itu. Jadi orang Jepang kau tahu mana je orang awak konsumtif. Ambo untuk pandaja Pak. Iya kan? Tahun 2000 soalnya. Itu dah ada ambo beli auto baru dah Pak. Bini lagi gadi dapat dulu. Auto nak auto nala bekas semua beli dah. Sebab auto baru harus kredit ko babungo. Lagai awak ke makariba jo. Pabilo kesempatan tobat lah. Jadi apa-apa kaum muslimin lagai jam utang dah. Makan saya nanado. Kalau ingin awak sambal awak ndak habis-habis cium saya. Kalau masuk aromanya ke hidung tu masuk nasi lah. Bapak Ibu yang terhormat,
Saja ambo mengecek tadi Pak, kalau ada yang salah maafkan ambo ya Pak. Apa mentetahan tak merokok Pak, bukan ambo merah. Di musaji jangan merokok, berserak-serak abunya dilapir. Kalau ada apa kabau dua, tu sana merokok, cari keranjang nanti siang di pengurus untuk membuang puntua rokok, jangan dibawa ke tempat bau dua. Karena airnya tambah busuk Pak, bau ayamnya. Nikotin tu kalau kena air kuning air tadinya tu. Ya kan, tapi nan sarancak mana garanti dan yang melakukan jangan merokok, jadi tak berhenti kok berhenti dong, mana berhenti pabriknya sekat-sekat. Jadi kayak itu. Kalau di kayak itu berarti kita tidak terkenali. Banyak kajiannya di orang perokok Bapak. Kalau pabriknya stop, baralo karyawan tak kerajo. Ya kan? Itu kerajo Allah yang diurus tu. Kerajo Allah. Kalau kerajo Allah setua mengurus payah Pak. Ya kan? Ada orang berhenti jadi pegawai negeri Pak. Itulah kalau nampaknya. Bab itu induknya seorang di rumahnya anak tunggal, atangke jadi pegawai di Kalimantan. Ya kan? Induknya di Pak. Adik acok mendengar ustaz mengaji di YouTube go inyo, ya kan? Hanya berhenti sekeraja tu Pak. Pulang kampung menganyo apa teranak puyuh hanya Pak. Ya kan? Teranak puyuh hanya. Nah nampak kecil tadi kan puyuh batino. Tapi kalau dikurung Pak, lain taknya cari laki je le do, laki lamo yo. Tapi kalau puyuh alape nyo kilo laki deh. Ya kan? Sudah beteranak puyuh tu baran banyak jo pitihnya. Tu nyo baelo menambah jo beteranak kambing. Kini nyo beteranak sapi si metal ko Pak. Lah miliaran hasilnya. Iya kan? Kaya raya dia Pak. Dia bikin properti, dia bikin rumah kos. Iya kan? Kok jadi pegawainya dia taruh? Mungkin tak dia non Allah. Ba mangkonyo buka rezekinya dia Allah berhenti jadi pegawai karena niatnya memeliara orang tu. Jadi karena Allah jangan satu mengurus panik awak ni. Jangan pak fikir lo pak berhenti merokok kurang kerja silat tu berhenti kerja tu kerja Allah. Jangan dipikirlah. Ya kan? Niatkanlah. Ya kan? Semua pekerjaan yang kurang baik kita tinggalkan. Ya kan? Kok ada orang menganggap makruh merokok, kok makruh lah. Tapi makruh tu dihentikan kita berpahala dikerjakan tak berdosa, tapi jantung pakai nikotin itu saja kerugian. Nah, ini dia maaf bapak ibu-ibu. Baik. Ibu-ibu tak donan salah, bapak tak donan salah. Ya kan? Nah lalu puyuh itulah mbak maafkan. Ada mbak lihat tadi itu ya. Mungkin capek jago salat tahajud tadi, 2:30 lah jago nak berhenti-henti salat lah sampai subuh taruh ke masjid. Jadi patut saya itunya. Cuma kalamahannya kalau lalu mendengar kaji. Dulu kan tak ada Rexona lah dah Bu. Tak ada Nivea. Orang mau baik ketiak busuk juga turisi sadah kapur sirih tu, ya kan? Tambah juga asam kapeh. Jadi pahilah orang ketiak busuk kau baru baik tu. Hanya tarangan di orang pandai mau baik kau. Iko nang kapak balia turisi, ya kan? Asam kapeh kapur sirih. Sudah mandi betul ke ketiak. Sadang orang menarangan baik kau nya betul. Tiba di rumahnya tanya di bininya. Dah, au be ketiak dah tu. Tarasi jo kap posirin. Abang ko tarasinya sabu endeknya lah. Lalu kalau tarasi di rumah ke ketiak tu tambah lusu. Acu itu jo kalau lalu mendengar kaji. Biko salah sampai di rumah. Awak kau kecil ustaz nak salahnya awak nak lalu, ni kan? Tapi lah mau maafkan, dah. Mudah-mudahan ibu masuk serugo je nak lalu tu, amin. Karena lah bau sau mendatangi masjid, meramaikan jamaah, menyimak sebaik-baiknya
semoga kita nanti Ustaz Ristawardi nalagai di pertemuan awak di Allah dalam surga nanti. Sama jo Pak Basiruddin nan jaso beliau merekam kaji masuk ke YouTube nyodanga di orang Minang sampai ke Australia. Berapa lonya tu? Komanser. Sudah tu aku lagi suruh berhenti. Kalau dia kira maaf ambo ya Pak, Bu. Alah. Kita bertemu kembali kalau jadwalnya sesuai. Kalau ada Kerambie, ada Ketapang. InsyaAllah kalau ambo dipanggil, ambo dah datang. Jo bajapui. Pi japuinya ndak japui apa dah, ndak orang serupa nikah di apa dah. Di mana garinya sagal lo ambo nyabui. Ada uang japui. Ya, salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ibu-ibu selalu bisa membina rumah tangga dan bapak-bapak dengan baik, dan kita doakan anak kita jadi anak saleh dan anak salehah sampai cucu-cucu awak, kemudian kebun banyak buahnya, maha sawit. Alhamdulillah. Itulah bapak-bapak para jemaah. Ambo minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.